Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel belajar ngirim email ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang kenapa kok ngirim email banyak yang gagal kirim. Pastinya ini bukan untuk ngirim satu-satu ya. Jadi yang kita bahas di sini kok ngirim email random kok banyak banget yang gagal kirim. Berikut contohnya kayak gini. Pasti teman-teman semua pasti ngalamin kayak gini. Aku ngirim email kok banyak banget yang kayak gini. Nih, cek banyak banget mail gitu. Tapi sebelum dibahas, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk bisa berkembang dan bisa membahas masalah-masalah ngirim email agar bisa membantu permasalahan teman-teman sekalian. Dan apabila ada masukan atau kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar di bawah ya video ini. Langsung saja untuk pembahasannya. Sebelum lanjut, kenapa ngirim email gagal kirim untuk random email? Kita bahas dulu tentang random itu apa. Random itu ngirim email secara banyak dengan sekali kirim. Nah, email apa yang dikirim yaitu daftar alamat email yang sering manggil pastinya. Dan untuk email yang sering manggil belum tentu emailnya aktif. Makanya kenapa ngirim email yang dikirim random itu pasti banyak yang gagal kirim. Ini contohnya di sini ada keterangan mail 100 alamat email. Ini mengartikan bahwa dari yang kita kirim tadi itu ada 100 yang gagal kirim. Nah, kita harus tahu dulu jumlah yang kita kirim berapa dulu. Nah, tadi untuk alamat email dikirim itu sekitar 450 alamat email sekali kirim. Jadi tinggal hitung jumlah yang kita kirim itu dikurangin yang 100 ini. Jadi 450 dikurangin 100 alamat email yang kedetek gagal. Nah, sebenarnya ya sisa yang 350 ini kalau dia kekirim itu nggak akan ada keterangan ke kita. Hanya harus dicek keterangan email tersebut masalah nggak di email kita. Jadi setiap kita ngirim email untuk random email banyak yang gagal kirim, wajib ada. Justru dengan adanya informasi yang gagal kirim berarti ada proses pengiriman. Nah, ibarat kata nih istilahnya gini, ada teman kita yang ikut ikut ujian, di mana di penyelenggaraan ujian itu ada 40 orang yang ikut ujian. Nah, dari 40 yang ikut ujian ternyata diinfokan 3 yang gagal, atau mungkin 10 yang gagal. Nah, dari info 10 yang gagal itu mewakilkan informasi semuanya bahwa udah ada proses ujian sehingga ada hasilnya. Dari 40 yang gagal 10, berarti otomatis 30 yang kekirim. Nah, cuman informasi yang disampaikan itu yang gagalnya, bukan yang lolosnya. Begitu juga ngirim email. Kalau kita ngirim email random, terutama yang khusus untuk yang teman-teman random email atau ngirim email random, mau dari manapun, dari bikin CPD jasa manapun atau mungkin bikin sendiri nyari random, setiap kita ngirim random itu wajib ada yang gagal kirim. Kenapa nggak ada harus ada yang gagal kirim? Karena yang kita kirim email itu juga statusnya nggak ada jaminan dia lagi aktif juga. Kalau status PT ini sering manggil, ya bisa, dan itu banyak. Ada kalanya pas minggu ini dia manggil aktif, tahu-tahu 1 bulan ke depan dia nonaktif. Nonaktifnya kenapa? Bisa saking banyaknya email yang masuk. Jadi sistem itu error. Bisa karena disetting untuk tidak menerima
email yang masuk berupa surat lamaran, bisa disetting kayak gitu. Atau bisa disetting gak bisa nerima file yang ukuran sekian. Jadi yang ukuran sekian atau lebih dari ukuran sekian, contohnya 500 KB, lebih dari 500 KB otomatis ketolak dari sistem, hasilnya gagal. Hanya setiap kita ngirim email pasti ntar ketemu alamat tidak temukan lah, pengiriman tidak tuntas lah, delay dan sebagainya. Itu informasi yang sering ngirim email yang ditanyakan, kenapa ngirim email kok random email gagal kirim? Ya karena alamat email dikirim nggak ada jaminan dia lagi aktif. Itu jawab simpelnya. Nah yang gagal kirim ini itu akan kedetek ke data kita atau di komputer kita atau di email kita, sedangkan yang kekirim itu nggak akan ada. Mana cara ngecek emailnya juga harus dipelajari juga. Itu pun udah dibahas di video ini, silahkan cari aja di pembahasan video ini cara ngecek email kita nyampe atau enggak. Nah kalau nyampe, kepanggil atau enggak ya tergantung rezeki masing-masing. Karena untuk kepanggil itu syaratnya 3. 1, emailnya nyampe. Yang kedua harus terupdate. Artinya kalau kita ngirim hari ini ya formatnya untuk hari ini doang. Kalau nggak kepanggil, ada panggilan respon ya data kita akan ketimpa ribuan orang lagi yang ngirim ke email tersebut. Yang ketiga itu harus sesuai kualifikasi. Jadi ngirim email itu untuk kepanggil itu syaratnya 3 tadi, email nyampe, sesuai kualifikasi, dan terupdate. Nah kalau ngirim satu gimana? Kalau random itu wajib berulang. Kalau ngirim satu gimana? Kalau ngirim satu itu kendalanya di informasi sebenarnya. Jadi cukup ngirim sekali. Nah kalau informasinya benar bahwa dia lagi ada locker atau di email itu lagi ada locker dan email kita nyampe, ya potensi kepanggil. Masalahnya ngirim satu dapat info kok nggak nyampe juga. Ingat dapatnya dari HRD atau dari grup. Kalau dapatnya dari grup ya sainganmu ribuan puluhan ribu orang di grup tersebut. Nah, kamu bertele-tele ngirimnya, dibaca dulu kualifikasinya ya ketinggalan, yang lain udah kirim. Atau kalau untuk ngirim email satu-satu cukup ada locker kirim. Tinggal cek nyampe enggak. Kalau nyampe baca boleh kualifikasinya. Kalau sesuai kualifikasi ya silakan standby. Kalau nggak sesuai ya minimal kalau nyampe kali 2 minggu ke depan ada locker lagi yang sesuai kualifikasi, masih potensi ke panggil. Itu aja untuk pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada kritik dan saran silakan tulis aja di kolom komentar ya. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.